Hai semua, selamat datang kembali bersama aku Arsya di cerita horor. Sebenarnya aku nggak pengen untuk ngebahas kisah ini atau gangguan ini kepada kalian. Tapi dia terus datang, dia terus menerorku dalam beberapa hari ini. Dia minta agar kisahnya diceritakan. Dia ingin kalian semua mendengarkan kisah dan penderitaannya dia selama dia hidup. Aku memutuskan sebenarnya aku tidak ingin untuk membahas ini, tapi aku lelah dengan semua teror yang dia berikan. Dia terus datang, meskipun dalam kondisi yang jarak jauh, mungkin sekitar 5 atau 3 meteran dari aku, tapi kemunculannya secara tiba-tiba membuat aku sedikit terganggu. Dia tidak mengganggu tidurku, dia tidak mengganggu aktivitasku, tapi terkadang-kadang dia muncul tiba-tiba. Tidak setiap saat, tapi kapan dia mau muncul, tiba-tiba ada. Dan aku nggak takut, aku nggak ini, tetapi kaget, shock dengan parasnya dia, dengan tubuhnya dia, dan aroma badannya dia yang sangat nggak sedap. Oke. Cerita ini dimulai dari setelah aku memutuskan untuk mengangkat story dari beberapa roh yang memang masih hidup. Maksudnya yang masih ada berkeliaran dan belum kemana-mana, yang masih ada di dunia. Aku bermula memutuskan untuk mengangkat sebuah cerita dari roh-roh ini. Aku mulai dari cerita Naira yang aku temui pada saat aku melakukan penelusuran di sebuah tempat. Kemudian datanglah Jessica, sosok wanita remaja sekitar berumur 19 tahun yang ingin kisahnya diceritakan dan diangkat ke sebuah podcastku. Dia ingin semuanya tahu bahwa bercanda itu ada batasnya. Jangan sampai sebuah hadiah yang aturannya menggembirakan malah justru sebaliknya. Dan ini adalah ceritaku yang ketiga. Aku akan samarkan namanya karena cerita ini cukup menyakitkan buat kalian yang mendengarnya, terutama aku yang melihat semua kejadian flashbacknya saja membuat aku sangat prihatin banget. Namanya aku samarkan, sebut saja dia Bapak Bambang. Cerita kita mulai. Bapak Bambang ini datang kepadaku seminggu yang lalu. Kalau aku lihat dari umur, dari tubuhnya, besar badannya dan ciri-cirinya, aku hanya menerka-nerka bahwa mungkin umur bapak ini sekitar 45 atau 50 tahun. Bapak ini adalah seorang pengusaha besar dulunya. Ya, dia adalah pengepul ikan di sebuah daerah pasar, dan dia tempat membeli ikan dari semua nelayan, dan dia jual kembali. Sebelum dia mendapatkan itu semua, sebelum dia mendapatkan kekayaan yang dia miliki,
dia adalah orang yang susah dan dulunya hanya penjual tempe di salah satu pasar yang daerahnya pun aku tidak bisa sebutkan. Daerahnya, kampungnya, serta pasarnya akan aku rahasiakan. Kejadian ini tepat di tahun 2006. Cukup lama, tapi kisahnya masih bisa untuk kita pelajari dan kita renungkan. Bapak Bambang lelah berjualan tempe pada waktu itu. Dia capek. Dia sudah bingung harus melakukan apa lagi. Sementara istrinya di rumah terus saja meminta uang dan banyak keinginan. Setiap kali tetangganya dia beli rumah baru, beli barang baru, beli sepatu baru, bahkan beli emas yang baru, istrinya selalu marah kepada Bapak Bambang ketika dia pulang berjualan. Bapak Bambang adalah orang yang baik sebelumnya. Dia orang yang sabar. Dia orang yang, aku bisa bilang tekun. Tapi melihat kemauan istrinya yang seperti ini, desakan dari istrinya memaksa dia harus melakukan sesuatu hal yang menurut aku adalah merupakan hal yang paling buruk untuk dilakukan. Dia mendengar salah satu temannya. Pada saat dia berjualan, temannya kebetulan lewat dengan memakai baju yang bagus, sepatu yang mahal, dan juga sedikit keren penampilannya. Baunya yang harum, serta kacamatanya yang begitu menggoda. Dan beberapa cincin emas tentunya. Sebut saja temannya bernama Bagas. Pak Bagas melewati Pak Bambang ketika ia sedang berjualan di pasar, sedang menjajakan tempenya. Dan Pak Bambang teriak, "Tempenya Pak, 5.000 Bapak bisa dapat 2." Kemudian Pak Bagas stop dan melirik wajahnya dengan teliti, membuka kacamatanya, dan Pak Bagas bilang, "Kamu?" Terus Pak Bambang membalas, "Wah, kamu Gas? Wah, iya. Gimana kabarmu? Wah, dari dulu masih jualan tempe aja. Kok gak ada berubah-berubah?" Pak Bambang merenung, mau gimana lagi guys. Cuman ini yang bisa aku kerjakan sampai saat ini. Dia pun tertawa. Sudahlah bro, kamu harus ada peningkatan. Lihatlah aku. Dulu aku hanya penjual ikan keliling, tapi sekarang bukan aku yang berjualan. Hebat bukan? Aku bisa membantu kamu. Kalau memang kamu mau, kapan-kapan kamu bisa main ke rumahku. Pak Bagas membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu nama dan diberikan kepada Pak Bambang. Wah, hebat banget kamu Gus. Kamu dalam waktu singkat sudah bisa berubah ya. Tentulah, kalau kita ada niat, jalan pasti kita dapat. Ngomong-ngomong, sampai saat ini makin banyak aja tuh cincin. Dan Pak Bagas bilang, ini bukan cincin sembarangan. Kalau cincin ini nggak ada, aku nggak bakal bisa sampai tahap ini. Baiklah, kalau begitu aku mau melanjutkan perjalanan aku, karena aku harus bertemu beberapa nelayan untuk hari
hari ini karena aku mau lihat beberapa ikan yang baru datang. Baiklah, kalau memang kamu sedang sibuk, ntar kalau ada waktu aku main ke rumahmu ya. Pak Bambang pun menyetujui untuk berkunjung ke rumah Pak Bagas. Singkat cerita, Pak Bambang dalam kesulitan, terlilit hutang, dan istrinya pun pergi meninggalkan dia bersama anak-anaknya karena istrinya tidak mau ditagih-tagih hutang karena ulah Pak Bambang. Sebenarnya Pak Bambang tidak bersalah. Pak Bambang hanya mengikuti apa dari kemauan istrinya. Hutang yang udah diambil, yang udah melilit Pak Bambang saat ini, itu merupakan untuk membahagiakan istrinya juga. Ternyata istrinya malah justru meninggalkannya. Karena Pak Bambang dikejar-kejar oleh preman untuk menagih hutang, Pak Bambang pun teringat sebuah kartu nama yang masih dia simpan di dalam dompetnya. Dia pun membuka dompet itu dan melihat alamat yang tertera di kartu nama tersebut. Keesokan harinya, Pak Bambang berkunjung ke rumah Pak Bagas untuk menanyakan dan menagih janjinya Pak Bagas bahwa Pak Bagas siap membantu Pak Bambang. Sesampainya ia di rumah Pak Bagas, Pak Bambang pun membunyikan bel. Dia melihat sekelilingnya dengan terheran-heran. Rumahnya besar sekali, mobilnya pun banyak. Tak heran apa kerjanya Bagas sampai ia bisa sekaya ini dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang menggunakan celana pendek dan juga seragam baju seperti asisten rumah tangga dan celemek serta kain yang dia singkapkan di bahu kanannya. Wanita tersebut membuka pintu dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Bapak?" "Iya, saya ingin bertemu dengan Bagas." "Bagasnya ada?" "Oh, juragan. Juragan ada. Sebelumnya udah janji untuk mau ketemu hari ini, Pak." "Sebenarnya sih saya nggak ada janji sama Bagas. Tapi waktu itu Bagas bilang kapan saja saya bisa main. Ini buktinya." Pak Bambang mengeluarkan kartu nama yang diberikan oleh Pak Bagas. Melihat hal itu, sang asisten rumah tangga masuk kembali dan meminta Pak Bambang untuk menunggu sebentar. "Tunggu sebentar ya Bapak, saya tanyakan Pak Bagas dulu." Tak berapa menit kemudian, asisten rumah tangga keluar dan membukakan pintu. "Silakan masuk Pak, juragan sudah menunggu di dalam." "Baik, mari saya antar." Gitu. Kemudian mereka berbicara soal usaha dan upaya dari Bagas untuk merubah diri dan mendapatkan semua harta yang dia miliki saat ini. Pak Bagas mengatakan, "Ya, begitulah cara hidupku sekarang. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke tempat di mana aku mendapatkan apa yang ku mau."
Tidak usah terlalu banyak syaratnya. Hanya satu. Yang penting kamu bisa melaksanakannya. Ya, Pak Bagas menuturkan sebuah perjanjian kepada iblis. Dia membawa Pak Bambang ikut serta bersamanya ke sebuah gunung di salah satu desa, yang dimana gunung tersebut merupakan tempat terkenal untuk melakukan perjanjian tersebut, atau yang biasa kalian sebut sebagai pesugihan. Karena terlilit hutang dan juga membutuhkan perekonomiannya naik, Pak Bambang menyetujui apapun yang akan menjadi syaratnya, asal dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dan dia bisa memperlihatkan kepada sang istrinya bahwa dia mampu bangkit, dia mampu berdiri tanpa seorang istri yang meninggalkannya saat ini. Dengan sombong dan angkuh, Pak Bambang dan Pak Bagas berangkat ke salah satu desa tersebut, menaiki gunung. Sehari satu malam mereka berdua berangkat. Sesampainya di lereng gunung, Pak Bagas memperlihatkan sebuah rumah tua yang hanya berlampukan sebuah pelita dan obor di luar rumahnya, serta ada seorang kakek-kakek tua yang duduk di depan rumah sedang melakukan ritual perjanjian, memberikan sesaji kepada penduduk alam gaib tersebut. Pak Bagas dan Pak Bambang bertemu dengan bapak tersebut. Kakek-kakek tua itu mulai memberikan persyaratan dan mulai berbicara. Apa kamu siap terima syarat yang akan aku berikan? Pak Bambang mengatakan apapun syaratnya akan aku penuhi. Kemudian mereka sepakat. Pak Bambang menyetujui untuk melakukan persyaratan itu dan melakukan perjanjian tersebut. Ikrar darah mereka lakukan di lereng gunung. Pak Bambang diberikan sebuah cincin yang hampir bilang sama seperti yang Pak Bagas miliki. Kakek-kakek tua tersebut meminta, sisihkan kamarmu yang ada di rumahmu hanya satu kamar saja. Buatkanlah tempat tidur, buatkanlah sesaji dan dupa, serta beberapa buah-buahan untuk kamu persembahkan. Jangan sampai ada yang masuk ke kamar tersebut, kecuali kamu. Pak Bambang menyetujui persyaratan tersebut dan persyaratan yang lainnya. Beberapa bulan kemudian, Pak Bambang menjadi konglomerat. Dia mengikuti jejak dari Pak Bagas sebagai pedagang ikan. Namun, sebutannya saat ini bukan lagi Bapak. Warga mengenal sebagai Juragan Bambang. Juragan Bambang mengatakan, luar biasa apa yang aku lakukan saat ini. Tidak butuh waktu lama, semua yang aku mau aku bisa dapatkan. Setelah sekian lama aku terlilit hutang, inilah saatnya
aku berbahagia. Ia tertawa. Ia senang dengan apa yang dia dapatkan. Namun, semua berubah ketika ia harus melakukan syarat-syarat yang seharusnya ia lakukan. Syarat ini adalah dia harus meniduri perempuan yang masih perawan, menghisap darahnya, menidurinya, dan meminum darah dari wanita perawan tersebut. Tapi kali ini Pak Bambang tidak bisa menemukan wanita perawan yang bisa ia pakai. Bertahun-tahun yang lalu, gampang ia mendapatkan. Ia melakukannya dengan cara meneluh, menggendam, sehingga wanita tersebut tidak sadarkan diri. Lalu kemudian ia melakukan perlakuan bejat tersebut kepada wanita itu setelah ia tidak sadarkan diri. Bertahun-tahun lamanya ia melakukan itu selalu berhasil. Namun tahun ini dia ditagih. Mana darah yang kamu harus persembahkan untukku? Kau tidak bisa mendapatkannya dan kau terlambat. Pak Bambang mengatakan, aku akan memberikannya, tapi tolong beri aku sedikit waktu. Beri aku sedikit waktu. Penghuni cincin itu bilang, butuh waktu berapa lama lagi kamu akan mempersembahkan itu? Kamu sudah terlambat. Pak Bambang keluar malam itu untuk mencari gadis yang bisa ia pakai, yaitu gadis perawan. Ia keliling mencari tapi tidak dapat. Ia kebingungan. Sehingga dia harus menerima perlakuan yang tidak baik. Dia harus menelan perjanjian tersebut. Keterlambatan ia untuk memberikan tumbal berdampak buruk kepada dirinya. Dan saat ini Pak Bambang menyesali apa yang pernah ia perbuat. Karena ia pernah berjanji dengan iblis tersebut. Saat ini jiwanya tertahan bersama mereka yang pernah melakukan perjanjian itu juga. Dan dia adalah pengganti dari bangsa jin yang dulunya pernah ia bawa. Wujudnya berbadan hitam, bau yang busuk, tubuhnya ditimbuli bengkak-bengkak yang bernanah. Di sekujur tubuhnya keluar belatung, matanya merah, baunya tak sedap. Itulah wujud dari Pak Bambang saat ini.